lagi kau akan merasakan sakit yang luar biasa. Nadine, tenang, Nadine, tenang. Sylvie sama Bella benar-benar jahat. Lihat aja nanti, satu saat saya yang akan mengusir dia dari sini. Pasti ada orang yang mau berbuat jahat sama Nadine. Ini teluh, Pak. Kurang ajar, siapa yang mengagalkan ritual? Paman, hentikan. Jangan pernah deketin Nadine atau Isa. Aku sudah berubah. Aku bukan Radit yang dulu lagi, Paman. Sedikit saja kamu sakitin Nadine, kamu akan berhadapan dengan aku. Meskipun aku di sini sama Dewi, tapi pikiranku terus ke Nadine. Cuma dia yang aku cintai. Aku tahu Mas Isyan gak nyaman di sini sama aku. Karena yang dia cinta cuma Mbak Nadine. Sedangkan aku bukan siapa-siapa di hatinya. Rasanya aku pengen keluar dari kamar ini dan tarik Mbak Nadine ke sini. Tapi pasti Mama gak akan suka. Aku tahu Mas Isyan, sampai kapanpun kamu gak akan bisa menyentuh aku. Karena hati kamu hanya milik Mbak Nadine. Aku gak tahu lagi gimana caranya aku bisa kasih cucu buat Mama. Supaya Mama bisa bahagia. Dan kau minta sabar menunggu kau bisa. Ini aku bawain cemilan buat di jalan. Takutnya nanti macet dan kamu gak sempat makan siang. Dan kita kan selalu Semoga kamu suka ya. Ku percaya, ku menunggu. Waktu demi waktu kau tepati janji. Meski
hatiku terluka kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Ihsan bin Indra dengan saudari Dewi binti Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bila kau masih dengannya, jangan pernah temuiku lagi. Ku harus mampu menjauhimu. Ku harus bisa melepaskanmu. Nadine kenapa ya? Kok kayak dihipnotis gitu? Kenapa aku ada di sini? Hentikan! Siapapun yang melakukan itu, hentikan! Panas! Nadine kenapa? Panas! Nadine! Kamu kenapa? Nadine, kamu kenapa sayang? Hah? Kenapa? Ayo masuk yuk. Ya, masuk. Nadine? Ada apa? Mama, kalau bisa kejadian semalam jangan cerita sama Ihsan atau Dewi ya, Ma. Nadine nggak apa-apa kok. Bener, kamu nggak apa-apa. Mama lihat sendiri kan, Nadine nggak apa-apa. Ya udah. Aku sama sekali nggak bisa menenangkan pikiran aku. Orang yang aku cintai sekarang ada di samping wanita lain. Mas Ihsan pules banget tidurnya. Lebih baik gak usah aku bangunin deh. Apa semalam mereka berhubungan ya? Mama? Mama ngapain? Mama cuma mau tanya, Ihsan udah bangun? Belum, Ma. Mas Ihsan masih tidur. Suruh dia bangun, udah pagi. Iya, Ma. Ya udah. Mau kemana, San? Ma, aku mau ke kantor cabang dulu. Sebentar lagi Mama punya cucu.
cucu manusia. Kamu mau kemana, Ishan? Ke kantor cabang, Nadine. Shan, bukannya kantor cabang sudah dikuasai sama Bella? Kantor itu milik Papa, Ma. Jadi bagaimanapun caranya, aku harus merebutnya kembali. Dan satu-satunya jalan, aku harus ada di sana. Aku setuju. Karena kita nggak akan bisa ambil alih perusahaan kalau kita nggak tangani sendiri. Terima kasih, Nadine. Terima kasih atas supportnya. Dan Ma, aku minta restu dari Mama. Karena hanya dengan doa Mama, aku akan bisa berhasil merebut kembali apa yang menjadi milik kita. Ya, pasti Mama doakan. Silakan Dewi. Kasihan Mbak Nadine. Dia jadi ngalah terus sama aku. Ma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Demi keluargaku, aku gak akan nyerah untuk mengambil alih semua milikku lagi. Selamat pagi, Pak Ihsan. Alhamdulillah, Bapak udah selamat dari kebakaran kemarin. Terima kasih. Aku juga bersyukur karena di antara kita juga gak ada yang jadi korban. Semua selamat. Terima kasih. Bukannya perusahaan udah diambil oleh Bu Bella ya? Kok Pak Ihsan masih ke kantor? Harusnya begitu. Ada apa ini? Kalian, ayo kembali ke tempat kalian. Ihsan, kamu kok ada di sini? Kamu nggak amnesia kan gara-gara kebakaran kemarin? Kamu sekarang nggak ada jabatan apa-apa di sini. Jadi tolong sekarang juga mendingan kamu. Aku nggak amnesia. Aku tahu Bella, sekarang perusahaan ini sudah menjadi milik kamu. Aku datang ke sini, aku mau melamar pekerjaan, mau bekerja di sini. Ihsan, kasihan banget sih kamu. Saking bangkrutnya kamu minta kerjaan sama aku. Emangnya istri-istri kamu di rumah tuh pada bos sial ya dua-duanya? Sampai hidup kamu menyedihkan kayak gini? Maaf ya Ihsan, tapi di sini nggak ada lowongan kerja untuk kamu. Jadi itu pintu keluarnya di sana, kamu masih ingat kan? Silakan kamu pulang ke rumah kontrakan kamu. Kurang ajar. Bella, tolong kamu dengar perkataanku baik-baik. Kamu sudah mengambil semua milikku, Bella. Dan aku hanya minta satu hal padamu. Aku hanya ingin bekerja di sini. Tolong, berikan aku pekerjaan. Mungkin ini saatnya aku balas kamu, Ihsan. Atas perlakuan kamu yang begitu sombongnya sama aku dulu. Oke, Ihsan. Aku terima kamu kerja di sini. Tapi dengan syarat kamu harus turutin semua perintahku. Kamu mungkin punya rencana buruk sama aku sekarang, Bella. Tapi kamu nggak tahu, rencana aku jauh lebih menghancurkan kamu nantinya. Ya udah Ihsan, nanti kalau aku udah tahu posisi yang pas buat kamu, aku kasih tahu kamu. Dan sekarang, tolong kamu tinggalkan ruangan aku. Sama satu lagi ya Ihsan, mulai sekarang kamu harus manggil aku Ibu Bella. Karena kamu tahu kan jabatan aku di sini apa? Aku direktur utama perusahaan ini. Baiklah Bu Bella.
Aku akan ikuti perintahmu. Terima kasih. Akhirnya rencana aku mulai berhasil. Dan kamu mulai bertekuk lutut di hadapanku.